Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menahan AKBP Bambang Kayun Bagus Panji Sugiharto mulai hari ini Selasa 3 Januari 2023. AKBP Bambang Kayun merupakan tersangka suap dan gratifikasi di Mabes Polri terkait dengan pemalsuan surat perkara perebutan hak ahli waris PT Arya Citra Mulia atau PT ACM. Ketua KPK Firly Bahuri mengungkap, AKBP Bambang Kayun akan ditahan selama 20 hari hingga 22 Januari 2023 di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur untuk penyidikan lebih lanjut. Penahanan dilakukan setelah AKBP Bambang Kayun memenuhi panggilan KPK hari ini Selasa 3 Januari 2023. Kasus ini bermula dari adanya pelaporan ke Bareskrim Mabes Polri terkait dengan dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT ACM dengan pihak terlapor yakni Emilia Said dan Herwansyah. Atas pelaporan tersebut, Emilia dan Herwansyah melalui rekomendasi salah seorang kerabatnya kemudian diperkenalkan dengan AKBP Bambang Kayun yang saat itu dimutasi sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri untuk berkonsultasi. Kemudian sekitar Mei 2016 lalu ketiganya bertemu di sebuah hotel di Jakarta. Dari kasus yang disampaikan Emilia dan Herwansyah ini, AKBP Bambang Kayun kemudian diduga menyatakan siap membantu dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang dan barang. Bambang Kayun kemudian memberikan saran diantaranya untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait adanya penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan kepada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri. AKBP Bambang Kayun kemudian ditunjuk sebagai salah satu personel untuk melakukan verifikasi termasuk meminta klarifikasi kepada Bareskrim Polri. Kemudian sekitar Oktober 2016 dilakukan rapat pembahasan terkait perlindungan hukum atas nama Emilia Said dan Herwansyah di lingkup Divisi Hukum Mabes Polri dan AKBP Bambang Kayun kemudian ditugaskan untuk menyusun kesimpulan hasil rapat yang pada pokoknya menyatakan adanya penyimpangan penerapan hukum termasuk kesalahan dalam proses penyidikan kasus tersebut. Dalam perjalanan kasus ini, Emilia dan Herwansyah kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Terkait penetapan status tersangka tersebut atas saran lanjutan dari Bambang, maka Emilia dan Herwansyah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan saran tersebut, AKBP Bambang Kayun menerima uang sekitar 5 miliar rupiah dari Emilia dan Herwansyah dengan teknis pemberiannya melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaan AKBP Bambang Kayun. Selama proses pengajuan pra-peradilan diduga AKBP Bambang Kayun membocorkan isi hasil rapat divisi hukum untuk dijadikan bahan materi isi gugatan pra-peradilan sehingga hakim dalam putusan menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka tidak sah. Tersangka Bambang Kayun sekitar bulan Desember 2016 juga diduga menerima 1 unit mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri oleh tersangka AKBP Bambang Kayun. Dan sekitar bulan April 2021, Emilia dan Herwansyah kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dalam perkara yang sama. Diduga AKBP Bambang Kayun kembali menerima uang hingga 1 miliar rupiah dari Emilia dan Herwansyah untuk membantu pengurusan perkara sehingga keduanya tidak kooperatif selama proses penyidikan. Hingga akhirnya Emilia dan Herwansyah melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO penyidik Bareskrim Mabes Polri. Selain itu, AKBP Bambang Kayun menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi dan berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlah seluruhnya mencapai 50 miliar rupiah.